Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 pengantar ekonomi makro akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Nama saya Kevin Moya dan rekan saya yang lain. Nama saya Susine Ena. Nama saya Dwi Asmawati. Nama saya Jessica Berliana. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisa dan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 sampai saat ini sudah berlangsung selama 2 tahun yang dialami oleh banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus COVID-19 ini terus-menerus bermutasi dan menyebar ke seluruh dunia, hingga memaksa semua orang harus beradaptasi dengan kehidupan era new normal dan harus mampu bertahan di masa sulit ini. Dengan situasi keadaan seperti ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan secara resmi bahwa virus COVID-19 sebagai pandemi dan menjadi masalah bersama seluruh dunia, termasuk Indonesia juga ikut terdampak. Setelah informasi tersebut diumumkan, mulai terjadi gejolak pada pasar dan menjadi permasalahan dari berbagai sektor kehidupan seperti bidang ekonomi, keuangan, pasar modal, dan lain sebagainya. Dalam keadaan krisis seperti ini, negara Indonesia secara tidak langsung membebankan pada APBN karena krisis kesehatan ini menyebabkan banyak korban meninggal akibat COVID-19. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah atau kebijakan untuk menyelamatkan masyarakat yang berakibat melumpuhkan dan mematikan kegiatan sosial ekonomi. Dan juga pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pertama yang akan kami jelaskan yaitu mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengontrol pendapatan serta pengeluaran dana negara agar ekonomi negara tersebut menjadi jauh lebih baik. Kebijakan fiskal pada umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau kementerian lainnya. Pada awal munculnya pandemi di tanah air, yaitu di Indonesia, seluruh instansi sektor pemerintah pusat, daerah maupun swasta membuat peraturan work from home atau kerja dari rumah pada awal bulan Maret tahun 2020. Dampak yang dirasakan itu menekan penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri di bulan berikutnya pada tahun 2020 hingga akhir tahun. Menurut data dari Kementerian Keuangan, terjadi penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020, yaitu tercatat minus hingga 19,7%. Penerimaan perpajakan tahun 2020 diperkirakan turun sebesar 403,1 triliun rupiah. Dalam APBN, penerimaan perpajakan dipatok dan diperkirakan 1.865,7 triliun rupiah menjadi 1.462,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus COVID-19. Pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha serta UMKM karena roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat pandemi COVID-19. Kemudian pada bulan April tahun 2020 pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan untuk menanggung pembayaran pajak penghasilan pada pasal 21. Hal ini merupakan salah satu paket stimulus kebijakan pemerintah untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih jauh akibat wabah virus COVID-19. Pemerintah juga merancang kebijakan dan terobosan baru di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah serta sektor keuangan lainnya. Selanjutnya, pemerintah juga bekerja sama dengan Bank Indonesia yaitu mengantisipasi situasi yang dapat membahayakan stabilitas keuangan Indonesia akibat dari pandemi COVID-19. Dalam surat keputusan bersama tersebut, Bank Indonesia dapat membeli surat berharga negara jangka panjang dan bersifat tradable pada pasar perdana. Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
dengan menekankan pada pemantapan pemulihan sosial ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Menteri Keuangan juga menyampaikan terdapat 5 prioritas utama kebijakan fiskal pada tahun 2022. Yang pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial. Yang ketiga, mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, optimalisasi pendapatan negara, termasuk perpajakan. Yang kelima, optimalisasi pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2022. Kemudian mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Dan untuk pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah suatu negara atau otoritas moneter. Otoritas moneter memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Dan yang menjadi otoritas moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia. Walaupun otoritas moneter tidak terletak lagi pada pemerintah, namun pemerintah tetap mempunyai akses tertentu dalam mempengaruhi kebijakan moneter. Kemudian ada 5 arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022. Yang pertama yaitu akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Yang kedua, memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif tahun 2022 untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dan yang ketiga adalah akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi, khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga serta percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, serta perluasan instrumen lindung nilai atau hedging, dan fasilitasi perdagangan investasi antar negara. Kemudian yang keempat yaitu memperkuat kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terutama dari sisi dunia usaha atau permintaan kredit ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan lembaga internasional lain, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Di sisi lain, menurut hasil riset di BS Group Research, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diprediksi bisa mencapai Rp15.000 pada tahun 2022. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya prediksi tersebut, salah satunya ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut di masa pandemi COVID-19 dan juga disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat berpotensi ada di bawah 3%. Bank Sentral Amerika Serikat diperkirakan menuntaskan kenaikan suku bunga di kuartal 2 /2023 diiringi target inflasi Amerika Serikat kembali pada level 2%. Selama pandemi menjadi sebab utamanya lambatnya penurunan suku bunga kredit perbankan di tengah ketidakpastian perekonomian di masa mendatang, suku bunga dasar kredit perbankan telah mengalami penurunan secara bertahap per masing-masing segmen. Contohnya, korporasi, retail, dan kredit pemilikan rumah. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Dan diharapkan ada relaksi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat. Selanjutnya, kesimpulan mengenai kebijakan-kebijakan ini. Fenomena pandemi COVID-19 telah menyebabkan adanya ketidakpastian di masa yang akan datang. Tidak mudah bagi negara Indonesia untuk mengambil kebijakan dalam mengatasi krisis kesehatan dan kebijakan dalam pemulihan ekonomi di dalam waktu yang bersamaan. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi,
pemerintah Indonesia melakukan melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini, pemerintah perlu menerapkan berbagai kebijakan fiskal pada pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga pertumbuhan dan kestabilan perekonomian di Indonesia. Dari sisi pendapatan, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah tentang optimalisasi kontribusi dari sisi pendapatan pemerintah, terutama yang bersumber dari pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Sedangkan di sisi pengeluaran, pemerintah perlu memperhatikan cara meminimalisir pengeluaran dan menambah jumlah pemasukan. Di bidang moneter, kebijakan yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat. Tujuan dari kebijakan ini diantaranya yaitu memberikan kemudahan untuk angsuran pokok dan bunga, mendorong agar usaha yang dimiliki seseorang tersebut tetap berjalan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.